Berikutnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Aceh akan menutup 7 sekolah yang minim siswa dan juga guru yang dinilai tak lagi efektif untuk proses belajar mengajar. Salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri Cokbuloh di Kecamatan Arongan, Lambalek yang hanya memiliki 23 siswa. Seperti inilah situasi dan kondisi sehari-hari selama proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Cokbuloh, Kecamatan Arongan, Lambalek, Aceh Barat. Minimnya jumlah siswa yang hanya 23 orang membuat mencuatnya wacana pemerintah menutup sekolah. Tetapi salah satu guru yang juga wali murid menilai rencana penutupan sekolah bukan satu-satunya solusi. Azrina berharap pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi sekolah yang telah lama luput dari pembangunan dan peremajaan fasilitas selama ini agar kembali diminati siswa. Rumah sekolah ini harus ditanggapi dengan memperhatikan fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana. Kursinya kurang. Ruang kelasnya sudah layak tidak pakai lagi. Dari situlah minimnya minat masyarakat Cokbuloh untuk menyekolahkan anaknya ke sini. Dan pada yang kasus sebelumnya, guru di sini minim. Yang seperti dibilang tadi, yang PNS cuma 2, kepala 1, guru kelas 1. Selain minimnya siswa dan guru, kondisi bangunan sekolah juga sangat memprihatinkan. Beberapa ruang kelas telah lama tak dapat digunakan untuk proses belajar. Bahkan murid kelas 1 terpaksa belajar di gudang lantaran ruang kelas mereka rusak parah. Kalau masalah jalan udah bagus, nampak dari luar pun karena SD kita ini di pinggir jalan besar juga. Kalau jalan udah bagus, pamflet udah ada, habis itu lokal nanti infrastrukturnya yang termasuk lokal. Memang kalau masalah MJK sama sekali memang nggak ada. Belajarnya di gudang sekarang yang murid kelas 1. Warga berharap pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana agar Sekolah Dasar Negeri Cokbuloh tetap berdiri dan mampu mencetak generasi penerus yang andal di Aceh Barat. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Belaboh, Aceh Barat. Lantaran tak memiliki biaya, pasangan suami istri tunawisma di Palembang, Sumatera Selatan kesulitan untuk memakamkan anak mereka. Mereka sempat berkeliling sambil membawa jenazah sebelum akhirnya bertemu polisi yang membantu pemakaman buah hati mereka yang baru berusia 20 hari itu. Joko dan Novi, pasangan tunawisma di Palembang, Sumatera Selatan, diliputi kesedihan mendalam. Air mata mereka tak terbendung melihat kepergian buah hati yang baru berusia 20 hari. Namun duka mereka diperberat oleh kenyataan pahit, kesulitan mengurus pemakaman sang anak. Pihak RSUD Bari Palembang membantah isu yang beredar bahwa rumah sakit menelantarkan pasien. Pihak rumah sakit bahkan telah mengantarkan jenazah bayi ke rumah kakeknya di kawasan 10 Ilir. Namun karena akses jalan yang sulit, Joko dan Novi akhirnya menggendong sendiri jenazah sampai ke tujuan. Pertama kan minta dimakamin dulu aku. Dulu di rumah sakit ya? Iya, tapi nggak bisa. Orang rumah sakitnya bilangnya gimana, Dendi? Kalau orang rumah sakitnya, rumah sakit bilangnya cuman ini katanya nggak bisa. Karena masih ada keluarga bapak di sini. Harus tetap dibawa pulang gitu ya? Iya, harus dibawa pulang. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, nggak senang di hati. Diusirnya. Ya, jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Ya. Akan tetapi, persoalan berikutnya kembali muncul ketika sang kakek menolak kehadiran jenazah bayi. Joko dan Novi pun kebingungan memakamkan anak mereka karena keterbatasan biaya. Keduanya akhirnya bertemu dengan polisi dari Polda Sumatera Selatan yang membantu pemakaman bayi perempuan tersebut. Bayi F dan keluarga diantarkan oleh driver ambulans kami ke rumah sesuai permintaan di daerah 10 Ilir. Tapi memang karena kendala rumah ini
jalannya kecil dan terhalang portal dan sesuai permintaan dari keluarga pasien sehingga diturunkan di depan lorong seperti itu. Jadi tidak benar bahwa driver ambulans kami menelantarkan atau menurunkan di daerah yang mungkin di masyarakat beredar di wilayah Masjid Agung. Usai peristiwa tersebut, pihak RSUD Bari Palembang kembali membantu Joko dan Novi untuk mengantar mereka ke kampung halaman Joko di Lampung. Tim Liputan Kompas TV.